Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmah Damayanti. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Jurnal mengenai analisis konten dan kooperatif sustainability report perbankan berdasarkan GRI G4. Kelompok kami yang terdiri dari atas 4 orang, yaitu Asrofi, Despita Pratiwi, Hikmah Damayanti, dan Rifki Adia Wardana. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu analisis jurnal yang akan dipresentasikan oleh saya. Identitas jurnal kami adalah sebagai berikut. Nama jurnal kami adalah Jurnal Akuntansi dan Ekonomika. Judul jurnal yang akan kami sampaikan adalah Analisis Konten dan Kooperatif Sustainability Report Perbankan berdasarkan GRI G4 yang bervolume 9. Nomor ISSN yang terdiri dari print ISSN 208-1768 dan online ISSN 2613-9901. Waktu publis jurnal adalah Juni 2019. Nama penulis jurnal terdahulu adalah Nora Isnasia Rahayu. Untuk abstrak pada penelitian ini disajikan dalam format bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam abstrak ini, penulis menjelaskan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu untuk memahami dan membandingkan sejauh mana penerapan sustainability report perusahaan yang tercermin dalam laporan masing-masing. Pada penelitian ini, penulis menggunakan PT Bank Negara Indonesia dan PT Malayan Banking BHD tahun 2014 sebagai sampel atau objek penelitian. Dan penulis juga menjelaskan metode serta teknik analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Untuk metode penelitian menggunakan metode konten analisis, serta teknik analisis menggunakan teknik scoring yang telah ditetapkan, yaitu GRI G4. Dalam jurnal tersebut, peneliti atau penulis sudah cukup baik dalam menjelaskan latar belakang atau pendahuluan dengan cukup jelas, dengan dijelaskan berbagai macam fenomena yang mendukung penelitian tersebut, hingga dijelaskan baik teori, pedoman serta fakta-fakta yang dapat mendukung penelitian tersebut. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Rifki Adia Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adia Wardana. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka penelitian serta metode penelitian. Dalam jurnal tersebut, kajian pustaka yang ditulis oleh peneliti itu sudah cukup baik ya, di mana peneliti itu sudah menjelaskan apa itu sustainability report, global reporting initiative atau biasa disebut GRI. Dalam menyebutkan teori yang digunakan dalam mendasari penelitian tersebut ialah teori stakeholder dan teori legitimasi. Namun, terdapat kekurangan dalam kajian pustaka, yaitu tidak dijelaskan secara detail dan mendalam mengenai apa itu konten analisis dan serta komparatif analisis, serta tidak dijelaskan juga mengenai keterkaitan stakeholder dan teori legitimasi dengan penelitian tersebut. Terus selanjutnya ada metode penelitian. Dalam jurnal penelitian yang kami review, peneliti itu sudah mampu menjelaskan metode penelitian, jenis data dan sumber data, dan pengukuran yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Untuk metode penelitian ini, jenis metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, peneliti juga menjelaskan maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik tanggung jawab sosial. Penelitian ini membandingkan pelaksanaan CSR dua perusahaan perbankan di ASEAN, yaitu PT Bank Negara Indonesia dan PT Malayan Banking Berhad dengan pedoman GRI standar 4
Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari laporan tahunan dan sustainability report. Selain itu, peneliti juga dalam melaksanakan penelitiannya menggunakan metode analisis konten. Namun, untuk analisis komparatif itu tidak dijelaskan dalam metode penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi. Saya akan melanjutkan untuk mereview terkait dengan jurnal penelitian yang sudah kelompok kami pilih. Saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dan pembahasan jurnal tersebut. Dalam hasil penelitian jurnal tersebut, peneliti atau penulis sudah mampu menjelaskan dan mendeskripsikan hasil dan temuan dalam analisnya dengan baik, di mana peneliti itu sudah mampu menjelaskan mengenai tingkat sustainability report, standar umum, aspek material, dan spesifik jasa keuangan. Namun terdapat sedikit kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, yang dimana untuk hasil analisis komparatif itu tidak dijelaskan secara menyeluruh atau secara mendetail. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan terkait dengan jurnal tersebut. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kelebihan yang menonjol. Yang pertama adalah terkait dengan abstrak, di mana peneliti sudah menyusun abstrak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana hal itu menjadi poin lebih jurnal ini, sehingga jurnal ini tuh bisa dapat dipakai sebagai rujukan atau referensi bagi warga negara asing yang sedang melakukan penelitian terkait dengan jurnal yang serupa. Pendahuluannya juga dijelaskan dengan baik, di mana pendahuluan tersebut mampu menjelaskan fenomena-fenomena serta teori, pedoman, dan fakta-fakta yang mendukung penelitian tersebut. Kajian pustaka juga di jurnal ini sudah dijelaskan dengan baik, di mana peneliti sudah menyebutkan teori-teori yang mendasari penelitian tersebut, serta menjelaskan mengenai apa itu Sustainability Report, Global Reporting Initiative atau GRI G4. Dan dalam jurnal ini metode penelitian juga sudah dijelaskan dengan baik oleh si peneliti, di mana peneliti sudah mampu menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis data, sumber data, dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dalam jurnal ini juga sudah dijelaskan dengan baik dan sangat lengkap oleh peneliti. Terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh jurnal ini, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan atau poin yang menjadi sorotan, yaitu yang pertama untuk teori yang mendasari penelitian ini, di mana peneliti hanya menyebutkan teorinya saja tanpa menjelaskan dengan detail keterikatan atau keterkaitan antara variabel penelitian. Kemudian kekurangannya yang selanjutnya adalah peneliti tidak menjelaskan analisis konten dan tidak menjelaskan analisis komparatif dalam metode penelitian. Peneliti ini tidak menjelaskan metode analisis komparatif. Untuk hasil penelitian, tidak ada hasil yang menunjukkan mengenai analisis komparatif, serta untuk penulisan secara keseluruhan, menurut saya masih terdapat beberapa kata atau kalimat yang kurang efektif, sehingga terkesannya terbelit-belit, dan itu akan membuat si pembaca untuk susah untuk memahami jurnal tersebut. Sekian review dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Deswita Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh peneliti, di mana peneliti mampu menyusun serta menginterpretasikan hasil penelitiannya sesuai dengan tujuan penelitian. Namun, di balik proses pengerjaan jurnal ini dengan baik, ada beberapa saran yang harus disampaikan agar jurnal tersebut bisa jauh lebih baik lagi. Yang pertama, peneliti harus menjelaskan mengenai keterkaitan teori yang mendasari penelitian ini. Lalu yang kedua, penelitian harus menjelaskan hasil analisis sesuai dengan judul yang ditulis. Lalu yang terakhir, peneliti harus mampu mengolah bahasa kalimat dalam jurnal ini bisa jauh lebih efektif dan mudah dipahami. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.